hari ini kita mau kontrol. Semoga ini udah kontrol terakhir karena segera launching, segera lahir. Ini tanggal 21 ya? 21 Kayaknya lahirnya besok ya. Tanggal cantik sih. Kalau besok, hari ini juga tanggal cantik. 21, 11, 20, 22. Tapi kapanpun lah ya. Sehat, normal. Boleh lahirannya kan normal kan kita maunya. Iya, kita jadi menunggu gelombang cinta. Aji, selamat pagi. Kabar? Kabar baik, Dok. Yang mau Iya. belum Mas? Kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Enggak sih, maksudnya. Oke, udah sampai di poli eksekutifnya Hermina. Jadi poli eksekutif ini ada poli ops gyn buat kandungan, terus ada yang buat anak-anak, makanya ada suara anak nangis. Terus ada apa lagi ya? Ada neurologi, paru dan lain-lain. Jadi antriannya nyaman ya. Ini yang beda sih sama yang untuk BPJS kalau nggak salah ya. Kita tinggal nungguin masuk aja. Tadi udah ketemu dokternya pas lagi istirahat di luar. Dokter andalan kita. Dokter Aji lagi bersantai tadi. Nungguin kita. Semoga hasilnya bagus karena hari ini aku akan diperiksa udah sedalam apa dia masuk ke panggul. Terus ya biar cepetan lahir aja lah. Iya. Biar segera digendong. Aku pengen doain ya. Permisi. Nah, kayak belum ketemu aja dong. Nanti izin periksa dalam, lihat turunnya kepala tuh sejauh mana itu Mas. Nanti kalau misalkan memang sudah turun, ya sudah nanti memang kalau sudah HPL-nya Induksi. diinduksi tapi pakai obat dulu, jadi melunakkan mulut rahimnya itu. Tapi kalau dia masih tinggi, nah saya edukasi terusan. Coba Elis yuk, supaya dia akan dorong ke bawah. Karena Sampai aku udah renang. Jimbol terus, jongkok berdiri. tapi udah ini, dorongannya udah. Kerasa sih dorongannya kayak makin sakit kan, dok. Buat jalan kan juga kayak ada bolanya di sini. Iya, benar. Kayak Kita gitu. cek deh Mbak Elis ya. Iya. Monggo. Mari. Ini posisi kepala. Jadi sudah ini ya Mbak ya. Jadi memang sudah separuh. Ini kan tulang panggulnya. Ini sudah separuh ini. Nah, ini cairan kepala dan otaknya juga normal. Oke, ini kita ukur. Kemarin HPL tanggal berapa? 27. 27 ya. Ini lebar kepala. Yang suster di sini udah lahiran belum, dok? Besok tanggal 22. Oh, cantik. Iya. Sesar ya? Sesar. Mas. Besok. Kamu besok juga boleh loh. Tuh. Normal tapi Iya. dengan sesar. Nih. Lagi aja deh kita. Ya, lihat. Kalau gerak dia ikut Iya. gimana? Jadi kalau gerak ikut. Tapi karena dia kan hanya ngalung aja ini. Ketubannya sudah mulai ada putih-putihnya. Jadi maksudnya apa? Berarti si pengapuran yang ada di plasenta itu sudah masuk ke ketubannya ini. Ini putih-putih ini. Kalau kemarin kan bisa hitam banget. Masih bersih. Hitam bersih itu. Nah, berarti seminggu ini Mbak Elis nanti kan ini hari Senin. Nanti kalau bisa kontrol hari Jumat atau hari Sabtu kontrol lagi. Sebelum HPL ya? Sebelum HPL karena mama memantau ketubannya ini. Karena dia tidak nyamannya si bayi kalau ketuban sudah tambah keruh. Itu kan diminum. Ketuban itu diminum bayinya Mbak. Nah, si bayi ini takut akan sesak. Nah, kalau ketubannya nanti sudah putih semua atau jadi keruh gitu, nah si bayi akan sesak, kan nggak boleh gitu. Aku agak worry sebenarnya tadi karena dokter Aji bilang, aduh nih plasentanya pengapurannya udah naik grade-nya. Diperiksa dalam dokter Aji dan gimana dok? Ya, Mas Mbak. Jadi pada saat sudah diperiksa dalam, saya malah senang jadinya. Jadi pada saat ini kan, worry kapan ya lahirnya. Tapi pada saat periksa dalam itu, Mas Adri tadi, loh ini kepala udah turun. Kalau bahasa kami sudah hot 3 itu sudah di bawah panggul. Hot 4 itu persis di pintu atas panggul. Panggul itu nanti sudah dekat vagina itu nanti. Nah, tadi udah di bawah. Nah, pada saat
diperiksa pembukaan, sudah buka dua terus gini ya. Nah gini Mbak Elis. Jadi saya masuk gini, nah dua jari saya udah masuk. Tadi itu saya putar gini, saya putar gitu supaya yang lengket-lengket di sini, supaya bisa buka. Nah tadi buka 2 ke arah 3. Nah nanti Mbak Elis akan ngerasain yang kontraksi beneran, nanti dibuka 4. Berarti bagus. Belum berasa apa-apa? Enggak, kayak cuman kenceng-kenceng, tapi karena dia aktif kan. Diperiksain tadi. Ini mulus Pas ini tadi mulus, ini juga nyut-nyut gitu. Iya, Nyutnya. nah ini Mas. Nah kayak gini, kayak di tadi, nanti misalkan kita harus induksi pun, ya udah tinggal naruh obat, terus induksi dari atas, lo berani banget Mbak Elis. Karena udah bukaan dua kan dokter bilang kalau belum bukaan nggak berani induksi. Betul, kan waktu iya, kita iya, terakhir karena udah ketemu. Jadi emang sama dokter Aji tuh kita tuh diedukasi. Nanti langkah-langkahnya gini ya Mbak, bahkan aku tanya kan, dok aku ke rumah sakitnya nanti kapan ya, terus dokter Aji bilang nanti kalau udah keluar lendir darah aja dah. Aku tuh worry karena kok nggak pernah keluar lendir darah gitu, kayak cuman keputihan-keputihan gitu aja, tapi setelah tadi diperiksa dalam keluar darahnya, ternyata itu udah lendir darahnya. Lendir ya, darah sudah masuk fase pembukaan. Tapi yang hebatnya dari Mbak Elis, yang buat teman-teman ya, mams lainnya tuh senam itu Mas, jadinya bener Mbak Elis, itu ini jarang-jarang anak pertama itu sudah sampai bawah. Ini biasanya melalui proses induksi dulu baru dia akan turun. Tapi Mbak Elis itu sudah sampai bawah. Nah ini kan saya tidak pernah lahiran. Nah Mbak Elis yang harus menjelaskan nanti apa yang harus dilakukan tadi. Kayak Mbak Bidanya, oh ya senam, yoga itu. Jadi kalau kepala sudah di bawah tadi, itu kita tinggalnya membuka aja mulut rahim itu, udah nanti itu cepat itu nanti. Nah yang buat ibu-ibu, biar walaupun nanti harus ada induksi, nanti yang penting kepala di bawah dulu, masuk panggul dulu. Karena kalau dari atas kan dia susah. Prosesnya lama. Saya pagi, siang, malam jimbol dok, kayak bener-bener mulai ada waktu luang langsung jimbol. 4 bulan tuh renang. Tanya sama dokter Aji dulu tapi boleh nggak renang, terus udah boleh renang. Jadi emang harus ini terus sih, bergerak ini terus. seneng banget. Jadi kalau Mas Andre nanya berapa hari, kalau kontraksinya terus Mas Andre, itu besok bisa lahir. Wah, terlalu cantik. Narik. Tapi kata orang kalau pembukaan sakit, kok saya nggak kerasa apa-apa. Nah itu, jadi rangsang nyerinya dengan olahraga itu, dengan yoga dan olahraga itu, jadi apa? Toleransi ya tadi ya. Oh, nah, iya, itu. iya, Jadi iya. ada intoleransinya. Jadi jadi nggak nyeri. Oh iya, aku makanya saya bilang gini sama mama kan, maksudnya kan emang kalau yoga tuh emang sakit ya, badannya kan sakit. Tapi itu tuh kayak melatih rasa sakit. Betul. Istilahnya lebih baik saya sakit sekarang, mempersiapkan diri pas lahiran lebih gampang daripada pas itu ngereok gitu loh pas lahiran. Ya walaupun aku belum tahu sih kontraksi itu sakitnya kayak apa. Karena sama kan Mbak, kayak kita olahraga kan otot itu kan jadi kaku. Nah otot kaku ini kan jadi kok capek semua ya. Nah pada saat ibu hamil juga buka 1 sampai 3 hal yang dirasakan kayak orang olahraga. Jadi nyeri-nyeri. Tapi yang tidak pernah olahraga kan ngerasa aduh kok sakit banget ya gini. Aku belum pernah denger dokter Aji itu semori itu tadi nadanya sebelum periksa dalam, kayak selama ini kan bagus lah gitu terus tiba-tiba kalau boleh jujur gitu kayak aku udah aduh, karena kan ya proses kelahiran dan persalinan itu tiap orang beda-beda ya dok ya, unik ya. Berapa persen dok bisa normal? 95 sampai 99 Mbak Elis. Tuh. Jadi jadi sudah di bawah karena sedang banget itu diinduksi dari ibu tidak ada masalah. Yang saya khawatirkan pertama dari ibu. Jadi buat teman-teman para mams itu, jadi harus mentalnya, semangatnya, niatnya untuk lahiran normal itu benar-benar harus kayak Mbak Elis. Ini aman dah dok? Aman. Kalau saya kan kalau lihat berat badan hanya 2,7 kan. Minimal kan 2,5 kilo. Saya kalau ngelihat hanya 2,7, 2,8 itu saya udah ayem. Nah, ini 3,2. 3,2, 3,3. Maksudnya untuk lahiran normal? Oh, enggak apa-apa. Oh, lihat lahiran normal tidak hanya dari berat badan, tapi dari panggul. Tadi panggul turun. Nah, ini baru nih, ini ilmu baru nih dok. Jadi karena saya tuh agak worry kemarin pas dibilang sama dokter Aji ini 3,23 gitu. Waduh kok gede. Padahal setiap minggu kan kata dokter naiknya bisa 150 gram kan. Benar. Aku sama Andre tuh saking sering konsultasi jadi kayak habis ini jadi dokter. Ya apa lah. Iya coba. Langsung jadi dokter. Itu aku takutnya kayak seminggu tambah 200 gram lagi, segede apa nanti lahiran normalnya. Karena takutnya kalau semakin gede aku nggak bisa ngeluarin ya. Tapi ternyata sebenarnya ukurannya dari apa sih dok? Bisa atau nggak bisa lahiran normal? Dari berat bayi sama panggul itu tadi. Apakah dia sudah masuk panggul? Jadi kalau sudah masuk panggul udah aman. Nah Mbak Elis yang harus beri ke teman-teman mams itu bagaimana
masukkan panggul dulu yang pertama. Tadi jongkok berdiri, senam itu. Yang kedua, bagaimana kalau sudah cukup kayak 3,2, sekarang kan tidak tambah lagi. Nah, makannya ini Mas Andri, Jumat lah, jadi jangan bobo-bobo lagi. Jumat saya izin periksa lagi. Kemudian Kalau belum lahir. Kalau belum lahir, ya. Kalau belum lahir Sabtu rencana induksi. Jadi nanti kalau tidak lahirnya Sabtu adalah Minggu. Jadi kita rencanakan gitu. 26. Berarti kalau pembukaan 2 itu masih ada rentang beberapa hari. Nah, tergantung kontraksinya Mas Andri. Oh gitu. Karena nunggu kontraksi. Iya, kalau kontraksinya bagus dari buka 2 sampai buka 4 itu 6 jam. 6 jam. Jadi per ininya 3 jam. Kalau kontraksinya bagus. Tapi kalau kontraksinya hilang, misalnya tidak jadi kontraksi ya bisa berhari-hari lagi. Itu. Tapi kalau sudah buka 4 atau 5, dia akan jalan kontraksi itu. Iya, kalau 4 lebih cepat ya dok cepat. katanya Nanti setelah per itu. jamnya, per pembukaan 1 jam. Berarti hanya 4 ke 10 kan 6-7 jam. Berarti 7 jam lahir. Untung kita periksa loh, tapi kalau nggak tahu loh ini bukan 2 kita ketawang mangu gitu. Nonton film masih boleh nggak sih dok? Apa? Nonton film masih boleh nggak ya? Boleh. Kan tadi jelas. Jadi kalau pas ada apa-apa gitu, sudah tidak nyaman, sudah langsung ini Keluar aja ya. Saya tuh keluar terus udah nanti itu. Thank you ya dokter Aji. Semangat Elis. Seneng. Kalau nggak hari ini besok Mas. Aku ngos-ngosan karena ternyata aku udah pembukaan 2 mau 3 nih. Ruang rawat inap eksekutif. Ada berapa kelas sih di sini? Di kami ada kelas 1, 2, 3, deluxe, eksekutif, dan suite room. Oh, ini nanti kamar perawatannya, yuk masuk. Sekarang kita ke kamar bersalin bersalin. di lantai 3. Yuk kita masuk ke kamar bersalin. Silahkan.